Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد حي على لا إله إلا
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alladhi amarana bittaqwa wal ibadah wa salatil jumu'ah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah iqraran li wahdaniyati wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh i'tirafan li nubuwwati. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi zawiz zuhdi wal karamat. Hamba Allah muslimin jamaah salat Jumat yang mulia, tak hentinya kita memuji Allah Azza wa Jalla, penguasa alam semesta, pengatur kehidupan kita, yang memberikan dan menjamin rezeki kita. Karena itu kita menyembahnya dengan ta'abbudi yang setulusnya dan sesempurnanya pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah mendidik kita baik ketika beliau masih menyatu jiwa dan raga maupun pasca beliau wafat ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa pelajaran itu tetap saja kita terima melalui hadisnya, baik itu fi'liyah, kita mencontohi perbuatannya, maupun qauliyah, kita mengikuti konsep-konsep pembicaraannya. Hamba Allah muslimin jamaah yang berbahagia, di antara ayat Al-Quran yang sudah sangat sering kita hafal, yaitu Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 48. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Di sini ada 3 poin. Pertama, perintah Allah Subhanahu wa taala kita mendirikan salat. Dan ini adalah hablum minallah semata. Yang kedua, perintah Allah kita menunaikan, memberikan, mengeluarkan zakat. Di samping hablum minallah, juga hablum minannas, konektivitas kita sesama manusia, interaksi dalam kehidupan. Yang ketiga, warka'u ma'ar raki'in. Tadi sudah disuruh kita salat di awal. Di ujung ditambah lagi poin yang ketiga, warka'u ma'ar raki'in. Rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Kalau itu diterjemahkan juga salat, maka salat sebagai bahagian ibadah dilaksanakan secara kebersamaan yang menjalin hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, juga membentuk pola hidup sosial. Kita ulas yang pertama, aqimis salata. Di sini adalah perintah menunaikan salat. Sementara di dalam hal yang lain, salat kita yaitu salat yang sempurna, salat yang khusyuk, salat yang berbobot, salat yang benar, salat yang sesuai dengan syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari kalimat singkat wa aqimus salata, di sini telah terjabarkan berbagai kewajiban-kewajiban yang lain. Hanya dengan kalimat singkat dirikanlah salat, di sini mengandung perintah belajarlah salat dari segi ilmu pengetahuan. Dirikanlah salat, dari sini perintah belajar hadis, karena salat teknisnya, tata caranya, kaifiatnya ditemukan di dalam hadis. Aqimis salata, dirikanlah salat. Di sini membutuhkan sarana dan prasarana.
salah satu syarat sah salat yaitu suci tempat, suci pakaian, dan suci diri kita sendiri. Di sini membutuhkan ilmu tentang najasah. Ketika disebut suci tempat, di sini membutuhkan juga ilmu bagaimana menyucikan tempat. Suci diri kita, suci badan kita, membutuhkan ilmu bagaimana itu bebas daripada janabah atau bebas daripada najasah, najis dan janabah. Suci pakaian, bagaimana cara menyucikan pakaian. Jadi dari kata aqimis salah saja telah keluar berbagai turunan-turunan ilmu yang lain. Untuk salat yang khusyuk membutuhkan konsentrasi, dan untuk konsentrasi yang baik membutuhkan ketenangan. Untuk tenang di salat, di dalam salat membutuhkan fisik yang sehat. Hana titut lang sembayang, hana gatai-gatai ule lang sembayang. Membutuhkan kesehatan fisik, membutuhkan ilmu hygiene, ilmu kesehatan. Iban cara tubuh sehat, tubuh konsentrasi, bumangat badan lang sembayang. Kemudian khusyuk ini pun berkaitan dengan proses bagaimana salat itu kita lakukan, dan dengan siapa salat itu kita lakukan, di tempat mana salat itu kita lakukan. Tentu butuh aplikasi ilmu yang lain. Bukan hanya ketika Allah memerintahkan dirikanlah salat, lalu simsalabin 1, 2, 3 langsung dirikan salat, tapi membutuhkan ilmu-ilmu terapan lainnya. Hamba Allah, muslimin yang berbahagia, ketika kita salat, maka didahului oleh wudu. Wudu berkaitan dengan air. Maka air harus air yang suci, menyucikan. Maka di sini membutuhkan ilmu tentang air. Bagaimana air itu dikatakan air yang suci, menyucikan. Ketika kita berwudu, juga kita membasuh anggota-anggota yang sudah ditentukan. Dan di sini ada hikmah-hikmahnya. Maka kita belajar ilmu-ilmu hikmah yang terkandung di dalam suatu proses ibadah. Ketika wudu, kita membutuhkan sarana, perlu ke kulah. Ketika butuh kulah air atau bak air, perlu ke tukang pegat. Tukang membutuhkan peralatan, sampai butuh palu, sampai butuh gergaji, sampai butuh besi. Berarti tukang besi ada kaitannya dengan bak wudu. Bak wudu kaitannya dengan air wudu. Air wudu kaitannya dengan wudu. Wudu kaitannya dengan salat. Maka salat kaitannya dengan ibadah. Maka tukang palu pun dia telah beribadah karena menyiapkan sarana untuk orang salat. Di waktu malam hari kita berwudu, kita juga butuh safety, keselamatan. Hanjut lang support, mesira. Kita butuh lampu dan penerangan. Kita pasanglah lampu, listrik, maka ilmu kelistrikan juga sebagai pendukung dan penerapan untuk kita pasang di tempat wudu. Karena di sana butuh penerangan dan lain sebagainya. Di sini terjadi integrasi ilmu-ilmu. Yang ketika kita bicara salat, di sana terkandung banyak kebutuhan lainnya yang menunjang untuk kita lakukan salat. Yang kedua, wa'atuz zakah. Keluarkan zakat. Kalau tadi ibadah secara jasadiah, ibadah fisik kita. Sekarang ibadah maliyah, ibadah material, ibadah yang sifatnya mengeluarkan harta. Ngempu tabuh jaket nganggehem. Bila tidak ada harta yang kita miliki, maka agama melalui ilmu fiqih telah menyebutkan benda-benda, harta-harta yang wajib dizakati.
Wajib zakat dari ziraah, dari tanam-tanaman. Pula apa deh? Ketika kita pingin untuk mengeluarkan zakat dari penghasilan padi misalnya, maka kita butuh ilmu yang lain. Bagaimana supaya padi tumbuh dan dia memiliki hasil yang baik, butuh lagi kepada ilmu pertanian. Zakat juga dari buah kurma misalnya. Bagi orang Timur Tengah, di sana butuh kurma yang lebat, butuh kepada ilmu perkebunan. Zakat juga bahagian yang harus dikeluarkan oleh umat Islam, yaitu zakat al-an'am, zakat binatang ternak. Butuh lagi ilmu tentang binatang, ilmu tentang hewan. Maka di sini ketika keluarkan zakat, bukan hanya zakat itu yang kita camkan, tapi perolehan zakat yang memastikan itu ditopang oleh ilmu-ilmu yang lain. Maka semua ilmu itu integral dan tidak ada dikotomi. Walaupun ilmu itu tidak dirincikan di dalam Al-Quran, tetapi ketika sudah dijabarkan dalam saintifik pengetahuan, pastikan ilmu itu semuanya adalah untuk kita manfaatkan dalam rangka menunjang ibadah kita kepada Allah Azza wa Jalla. Pentingnya ilmu pertanian karena zakat ada dari bahagian hasil pertanian. Pentingnya ilmu kedokteran hewan karena zakat ada yang kita keluarkan dari bahagian kekayaan binatang ternak yang kita miliki. Zakat juga dikeluarkan dari penghasilan tijarah, dagangan. Maka butuh kepada ilmu bagaimana kita menjual, bagaimana tijarah. Butuh kepada ilmu ekonomi. Jadi tidak ada ilmu yang terpisah satu sama lain, karena semuanya adalah ilmu Allah Subhanahu wa taala. Yang menciptakan laut Allah. Maka belajar ilmu kelautan adalah belajar ilmu Allah. Sehingga dengan orang bisa menjelajahi laut, dia bisa di sana memproduk kapal laut hingga dia akhirnya bisa menaiki dan mengarungi laut dari Luk Semame truk jauh haji kalau istilah dulu. Yang menciptakan udara, yang menciptakan angin, yang menciptakan angkasa Allah. Maka belajar ilmu kedirgantaraan, ilmu penerbangan, ilmu pesawat terbang adalah belajar ilmu Allah. Dengan ada fasilitas itu, kita berangkat dari Luk Semawe, bisa landing di Arab Saudi dalam rangka ibadah haji, juga karena integrasi ilmu pengetahuan. Hamba Allah muslimin yang berbahagia, maka alam yang Allah ciptakan ini semuanya dalam rangka dan dalam ranah kita manfaatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan saja ketika diperintahkan keluar zakat kita hafal-hafal. Nyo tabuh jaket, nyahana jaket dosa tu. Ngampu tabuh nganjarosa. Maka mesti ada ilmu-ilmu terapan. Maka dibangunlah bagaimana cara menghasilkan panen yang baik. Bagaimana cara memilih bibit tanaman yang baik. Itu sudah ilmu yang di luar daripada fiqih. Tapi penunjang untuk menghasilkan wa'atuz zakah. Hamba Allah yang berbahagia, di antara benda yang wajib kita zakati juga adalah dari az-zahab, dari emas dan juga dari perak. Ini semuanya logam. Dan logam ini bukan berada di pohon. Ana urang gecok runong ya cut bak kaya ya cut muh ndak ada. Karena emas itu berada di balik tanah. Emas itu sebagai bahan tambang butuh lagi ilmu pertambangan.
Orang-orang sekolah jurusan apa? Jurusan pertambangan dan energi. Itu semua untuk ibadah. Emas itu bukan seperti jamita kulapa, itu mau hotai bengah, tapi ada di dalam tanah. Berarti belajar ilmu pertanahan, belajar ilmu pertambangan, semuanya dalam ranah kita beribadah untuk mengaplikasikan dan merealisasikan wa'atu zakah. Berarti integrasi ilmu itu semuanya adalah bahagian daripada karunia Allah Azza wa Jalla. Selama kita satu sama lain berinteraksi, sharing ilmu pengetahuan. Urang je semua buat, pegah hukum zakat wajib, tapi dia bukan penambang. Maka orang yang penambang menghasilkan emas. Urang semua buat, pegah zakat hewan wajib, tapi dia bukan peternak. Peternak menghasilkan ternak, lalu dia keluarkan zakat. Ini namanya interaksi ilmu-ilmu. Apabila tidak ada interaksi ilmu, maka tidak bisa diaplikasikan perintah-perintah Allah. Waktu kita baca ayat wa'atu zakah, keluarkan zakat, bukan kita sendiri yang bisa memproduk barang-barang atau benda-benda yang dizakati. Yang ketiga, warka'u ma'ar raki'in. Kalau kita lihat terjemahnya, ruku'lah bersama orang-orang ruku'. Sebenarnya ruku' itu bahagian daripada salat juga. Kalau yang pertama tadi, perintah ibadah, kita tidak dikaitkan dengan sosial dulu. Perintah yang ketiga ini, warka'u ma'ar raki'in, salatlah bersama orang salat, yang dilambangkan dengan ruku'lah bersama dengan orang yang ruku'. Kita ingin oleh Allah Subhanahu wa taala supaya keberadaan kita itu bersama orang-orang yang menyembah Allah. Dimanapun, kapanpun, profesi apapun. Saya profesinya sebagai pegawai yang berada di dalam lingkup orang beribadah kepada Allah. Saya profesinya dokter yang berada di dalam lingkup beribadah kepada Allah. Saya profesinya sebagai pedagang dan sebagainya. Lingkupnya tetap warka'u ma'ar raki'in. Ini sebagai integrasi ilmu bahwa sesuai dengan firman Allah yang disampaikan di dalam surah Bani Israel, Allah mengatakan kepada Allah, Qul, wahai Muhammad, katakanlah bahwa, sampaikan bahwa, informasikan bahwa, Qul kullu ya'malu ala syakilatih. Semua orang itu, semua manusia itu, ya'malu, mereka berbuat, mereka beraktivitas ala syakilatih, sesuai dengan profesi masing-masing. Bahkan itu dibuat di dalam bentuk kullu. Semua kita memiliki profesi. Walaupun profesi tetapi perintah Allah tidak bisa diabaikan. Dan tidak ada satu profesi pun yang menghalangi dan digratiskan daripada ibadah kepada Allah. Berarti kita dipersilakan mengembangkan profesi apapun. Tidak mungkin kita sama profesi. Dan Allah tidak akan menjadikan seperti itu. Walaupun urang gatsin galak rumah dejik tanya kaya. Bagaimana kalau kaya semua? Kepada siapa dikeluarkan zakat dan sedekah? Sudah tidak terjadi. Rumah galak dia tanya dejik pegawai mandum. Tidak mungkin juga tidak ada yang berdagang. Sebagaimana pepatah mengatakan asam di gunung. Itu adalah pekerjaan orang-orang yang petani. Garam di laut, itu pekerjaan orang-orang di laut, nelayan. Lang belangong gegawa, ada asam di sana. Produk orang-orang petani di gunung. Enggak mungkin masak asam saja. Ana nyum kuah, boh, sirah, taruh garam di sana.
itu produk pekerjaan orang-orang nelayan di laut. Jadi dalam belanga bertemu jua. Artinya kita saling membutuhkan. Dan itu Allah persilakan. Sehingga di dalam banyak ayat Al-Quran memang dikatakan bahwa jelajahlah bumi ini. Ada yang menjelajah laut, ada yang menjelajah darat, gunung, ada yang menjelajah angkasa. Tetapi kita menyatu di dalam menyembah Allah Subhanahu wa taala. Berarti sesuai dengan hadis yang lain juga dikatakan, la fadla Arabiyyin wala ajamiyyin, tidak lebih orang Arab, tidak kurang orang di luar Arab. Atau bisa balik, enggak masalah. Tidak lebih orang ajam, tidak kurang orang Arab. Karena persoalan itu adalah interaksi yang lebih di sisi Allah illa bittaqwa, yaitu ketakwaan. Maka ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala bukan hanya dari satu profesi. Kan hanya orang yang ber yang harus takwa. Orang jak sekolah harus takwa. Orang petani harus takwa. Orang profesi harus takwa. Kontraktor takwa. Semuanya. Karena tidak menyebutkan profesi dengan takwa. Tidak ada definisi takwa. Takwa adalah hasil profesi titik-titik. Tidak ada. Semua secara umum, secara universal dan secara komprehensif. Kita boleh berada di mana saja, boleh menekuni profesi apa saja sebagaimana firman Allah, tetapi aqimis salata itu adalah tujuan daripada profesi kita. Wa atuz zakata tujuan daripada profesi kita, warka'u ma'ar raki'in, dan kita berada di dalam satu bingkai, yaitu bingkai orang-orang yang ruku' kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai simbol daripada orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat kita duduk seperti ini kita sedang menyatukan persepsi kepada Allah. Saat nanti setelah salat, fa idza qudiyatis salah, setelah salat Jumat, fantaziru fil ardi, Allah persilakan kita. Kita lihatlah bagaimana nanti kita ini bubar. Nah, cok tilap udik moto iho kantu. Cok tilap udik moto iho bak kedai koh. Cok moto udik tilap iho blang. Iho yang mukat. Itu bertebaran di atas bumi. Tapi di waktu-waktu salat kita kembali lagi. Maka dari ayat yang sangat singkat ini menjabarkan bahwa Allah telah memberikan kita peluang hidup luas dan juga hidup luas, tetapi persepsi dan kesamaan kita ada pada ranah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan mauidhah singkat ini ada manfaat bagi kita semua untuk memperkuat komitmen kita beribadah melalui berbagai macam latar belakang, profesi dan ilmu yang kita miliki. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Alhamdulillahil wahidil qahhar, al-azizil ghaffar, al-jabbar, muqawwiril laili fin nahar, tadhkiratan li ulil qulubi wal absar. Ashhadu an la ilaha illallah al-barrur rahim, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-hadi ila siratim mustaqim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi dhawiz zuhdi wal karamat. Ayuhan nas ittaqullah wal tanzur nafsum ma qaddamas lighad wattaqullah. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa aqimus salata wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim.
Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dahu wa nasara abdah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah, iqraran li wahdaniyati. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, i'tirafan li nubuwwatihi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi dhawi zuhdi wal karamat. Ayuhan nas, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tas